Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis YouBrand. Brand filosofi, cinta atau kasih, suka dan sebagainya, lemah, lembut, dan halus. Cinta dan halus adalah ketertarikan YouBrand sebagai brand yang hadir untuk memberikan kualitas kebaya terbaik untuk konsumen dan melayani konsumen dengan halus atau ramah. YouBrand hadir dalam dunia fashion tradisional dengan memadukan keindahan warisan budaya dan sentuhan modern sehingga setiap wanita dapat merasakan keanggunan dan keistimewaan dalam setiap helai kebaya kutu baru. Dengan menggabungkan elemen-elemen tradisional dengan tren modern untuk menciptakan kebaya kutu baru yang relevan dan menarik bagi semua generasi. Setiap kebaya kutu baru dari YouBrand akan memberikan keanggunan, kenyamanan, dan desain yang memukau, menjadi setiap momen spesial semakin berkesan. Kebahagiaan salah satu hal yang dicari di setiap insan, dan kebahagiaan bisa menciptakan suatu kenangan yang mungkin tidak terlupakan. YouBrand hadir sebagai salah satu alternatif untuk memberikan kehangatan dan menciptakan kenangan dalam setiap momen kebahagiaan. Exclusive summary. Brand konseptual YouBrand terbentuk karena ingin melestarikan warisan budaya. YouBrand kebaya kutu baru dapat menciptakan identitas yang unik dan menarik di pasar, serta menginspirasi wanita untuk merayakan kecantikan dan keanggunannya melalui kebaya tradisional yang dipadukan dengan sentuhan modern. Market potensial. Kebaya tidak hanya diminati oleh kalangan dewasa, tetapi juga oleh generasi muda yang ingin tampil anggun dan elegan pada acara tertentu. Industri kebaya terus berkembang dengan adanya inovasi dan kreativitas dalam desain. Desainer muda kini banyak yang menciptakan kebaya dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan unsur tradisionalnya. Selain itu juga dapat kebaya modern dengan potongan yang lebih simpel dan bahan yang nyaman dipakai sehari-hari menjadi tren tersendiri. Dengan adanya platform e-commerce dan media sosial, para pelaku bisnis dapat memasarkan produk mereka dengan menjangkau yang lebih luas. Melalui pemasaran digital seperti Instagram, Facebook, dan marketplace online, produk kebaya dapat dijual tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas ini tentu akan meningkatkan potensi penjualan dan pendapatan. Selanjutnya ada market analis. Pada segmen A terdapat kualitas, segmen B terdapat place atau tempat, dan segmen C terdapat subjektif. Lalu yang berikutnya adalah contoh-contoh desain dari brand kami yaitu YouBrand. Ada motif joli kutu baru, ada kirei kebaya, ada kaira kutu baru. Kita adalah foto-fotonya. Lalu produk excellent yang pertama, kebaya kutu baru memiliki desain yang sangat khas dan tradisional dengan tampilan yang elegan. Ini memberikan kesan klasik dan cocok digunakan untuk berbagai acara formal maupun upacara adat. Kedua, satu motif satu desain. Lalu pilihan motif yang kekinian, jadi bisa dipakai untuk acara formal maupun non formal. Lalu kebaya kutu baru biasanya dibuat dari bahan berkualitas tinggi seperti sifon, seruti, ataupun katun. Ini tentunya memberikan kenyamanan bagi pemakai serta memberikan kesan tampilan yang mewah. Kebaya kutu baru tersedia dalam berbagai warna dan motif yang memungkinkan pemakai untuk memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan acaranya. Lalu kebaya kutu baru juga biasanya lebih terjangkau dibandingkan kebaya kutu baru lainnya karena penggunaan bahan yang lebih sederhana. Selanjutnya ada strategi pemasaran 4P. Yang pertama pada segmen produk, untuk produk YouBrand memilih bahan yang berkualitas tinggi agar konsumen juga puas terhadap pembeliannya. Lalu pada segmen place, penempatan YouBrand ini memilih tempat yang cukup strategis di daerah Kota Bekasi. Lalu pada segmen price atau harga,
Untuk harga kebaya kutu baru Ubrand ini kisaran di 145 sampai dengan 160 ribu. Lalu untuk strategi pemasaran 4P bagian promotion, strategi promosi melalui sosial media untuk meningkatkan penjualan, lalu melalui personal selling dan event seperti pameran kebaya. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kebaya kutu baru memiliki desain khas serta unik yang menarik minat konsumen serta menghargai budaya dan tradisi. Lalu menggunakan bahan yang berkualitas tinggi, desain modern, satu motif untuk satu desain limited edition, serta kebaya kutu baru ini dapat dikenakan pada berbagai acara baik formal maupun informal. Lalu weakness atau kelemahannya, bisnis ini belum terlalu dikenal oleh banyak kalangan. Yang kedua, tidak semua orang tertarik pada pakaian tradisional, sehingga pasar mungkin terbatas pada kelompok tertentu. Ketiga, tren mode yang cepat berubah bisa membuat kebaya kutu baru dianggap kurang relevan dalam waktu yang singkat. Lalu ada opportunity atau peluang, meningkatnya pariwisata dan minat pada budaya lokal dapat meningkatkan permintaan akan kebaya kutu baru. Memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu, program promosi budaya dan acara seperti pernikahan atau festival adat juga dapat meningkatkan popularitas kebaya kutu baru. Ketiga, ada threat atau ancaman. Munculnya pesaing baru, kenaikan harga bahan baku, pergeseran tren fashion yang dapat mengurangi permintaan untuk kebaya, lalu perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Lalu ada ancaman resiko dengan pesaing. Yang pertama, ciptakan desain kebaya yang unik serta eksklusif untuk membedakan produk dari pesaing lain. Lalu gunakan bahan berkualitas tinggi untuk menjamin kepuasan pelanggan. Manfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya untuk mempromosikan produk serta berinteraksi dengan pelanggan. Berikan layanan pelanggan yang unggul seperti respons cepat, layanan purna jual, serta kebijakan pengembalian yang mudah. Lalu melakukan promosi serta diskon secara berkala untuk menarik perhatian pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompetitor analis atau analisis kompetitor. Dalam menjalankan bisnis di bidang fashion tangan dengan segmentasi pasar di daerah Kota Bekasi ini, Ubrand ini memiliki beberapa kompetitor yang sama dengan value kami, yaitu diantaranya ada Alinka, ada Aneira, ada Glorina, ada Sevilla. Brand-brand yang saya sebutkan adalah brand-brand yang memiliki harga dan jenis yang sama seperti brand kami, tapi kami yakin bisa bersaing karena kualitas, karena desain, karena motif yang kami bikin sendiri. Jadi kami masih yakin untuk bisa bersaing dengan brand-brand tersebut. Selanjutnya ada analisis economic of business. Selanjutnya ini adalah penjelasan tentang rincian-rincian harga yang akan kami belikan. Yang pertama ada kain chiffon, per meternya ada 50.000, ada kancing, satu packnya ada 10.000, ada label baju, satu rollnya ada 33.000, terus ada penyewaan mesin jahit, ada 80.000, ada plastik packaging 50, yang isinya 50, 18.500, ada plastik OPP itu 12.000, 100 piece dalamnya, terus ada gunting 50.000, ada jarum 14.000, ada benang satu pack 50.000, ada biaya-biaya lain yang tak terduga 100.000. Jadi kalau dihitung-hitung satu baju memiliki harga pokok penjualan itu 125.000 dan harga jual kami itu 160.000, sehingga margin kami itu ada di 35.000. Selanjutnya itu ada budget biaya tetap per bulannya, ada sewa tempat 800.000, ada listrik 200.000, jadi total per bulan untuk biaya tetap pengeluaran kami 1 juta. Selanjutnya ada variabel per 1 bulan, ada biaya promosi 150.000, biaya promosi itu sosial media, iklan segala macam itu 150.000, ada kain chiffon 50 lembar kami beli 30 lembar jadi 1.500.000,
Ada kancing, satu packnya 10.000, kita beli 10 pack jadi 100.000. Jadi total biaya variabel per bulan itu 1.750.000. Sehingga omset dalam 1 bulan kami penjualannya dengan jenis Kaira Kutu Baru itu target kami 15 piece terjual dengan harga jual 160.000. Jadi total keuntungan per bulannya di Kaira Kutu Bakti itu 2.400.000. Terus ada Kirei Kebaya, target kami per bulannya 12 piece dengan harga jual 150.000, sehingga total penjualannya 1,8 juta. Yang terakhir ada Joli Kutu Baru, target kami 13 piece per bulannya dengan harga jual 145.000, sehingga per bulan kami mendapatkan 1.885.000. Jadi total dari 3 jenis kebaya kami itu dapat omset 6.085.000. Selanjutnya ada sales plan. Ada model baju, ada estimasi terjual dalam 1 bulan, ada harga produk, ada estimasi 1 tahun, estimasi 2 tahun. Jadi Kiara Kutu Baru estimasi 1 bulannya 15 piece dengan harga pokok 160.000. Jadi 1 tahun kami mendapatkan hasil dari model Kiara Kutu Baru itu 28.800.000, dan di 2 tahun 57.600.000. Di Kirei Kebaya 1 bulan targetnya 12 piece dengan harga jual 150.000. Estimasi 1 tahunnya kami mendapat 21.600.000, dan estimasi 2 tahunnya 43.200.000. Yang terakhir ada Joli Kutu Baru, estimasi penjualan per bulannya 13 piece dengan harga jual 145.000, dan estimasi 1 tahun kami mendapatkan 22.620.000, dan di 2 tahun 45.240.000, sehingga total estimasi omset kami 1 tahunnya di 73.020.000, dan estimasi omset kami di 2 tahun itu 146.040.000. Berikut ada operational plan. Berikut ada bagan dari Ubrand ini. Kami memiliki General Manager Farah Rezita, divisi keuangan Wajib Mubarok, dan divisi marketing itu ada Intan Septianingrum. Masing-masing kami memiliki job desk dan tanggung jawab masing-masing untuk memajukan Ubrand ini. Timeline itu kegiatan kita per bulannya. Ada pengembangan produk di bulan pertama, ada proses pembuatan di bulan kedua, ada pengemasan di bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat tiap bulannya. Ada pemasaran di tiap bulannya di bulan kedua, ketiga, keempat, dan ada pemaparan hasil produknya di bulan keempat. Terima kasih.